Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Lingkar Perempuan, kita berjumpa lagi dalam channel Lingkar Perempuan yang membahas kajian tentang perempuan, kisah dan kiprah perempuan, dari perempuan dan untuk perempuan. Untuk tema kali ini, saya akan melanjutkan kisah tentang pemimpin perempuan di surga. Tema ini diambil dengan harapan dapat menjadi pencerahan dan suri teladan untuk para perempuan khususnya. Amin ya robbal alamin. Rasulullah bersabda bahwa perempuan sempurna di dunia ini hanya 4, dan 4 perempuan tersebut akan menjadi para pemimpin perempuan ahli surga. Pemuka atau pemimpin perempuan ahli surga ada 4, yaitu Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Huwailid, dan Asyiyah binti Muzahim. Hadis riwayat Muslim. Fatimah Az-Zahra, pemimpin perempuan di surga. Nama lengkap beliau adalah Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, putri bungsu dari 7 anak Nabi Muhammad. Nama Fatimah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah lembut hati, menyenangkan dan menawan. Beliau merupakan keturunan dari Bani Hasyim dan suku Quraisy. Kelahiran Fatimah bertepatan dengan peristiwa ditunjuknya Rasulullah sebagai penengah ketika terjadi perselisihan antara suku Quraisy tentang siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad setelah Ka'bah diperbaharui. Dengan kecerdasan akalnya, beliau mampu memecahkan persoalan yang hampir menjadi peperangan di antara kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Fatimah kerap digambarkan berkulit putih dengan pipi kemerahan, memiliki kecantikan serta kepribadian yang baik, cerdas, sabar, lembut hati, dermawan, dan penyayang. Fatimah adalah putri yang sangat mirip dengan Rasulullah dalam segala hal. Fatimah berusia 5 tahun saat Rasulullah ditunjuk sebagai nabi. Semasa kecil, Fatimah telah banyak melewati kegetiran hidup. Beliau kerap kali dicaci oleh kaum Quraisy. Tetapi sebab itulah beliau menjadi wanita yang tangguh dan pemberani dalam menghadapi cercaan dan hinaan dari kaum yang memusuhinya. Fatimah tumbuh menjadi gadis, juga mampu menjadi salah satu orang kepercayaan ayahnya. Fatimah memiliki kepribadian yang sabar, lembut, penyayang, dan dermawan. Rasulullah sering sekali menyebutkan nama Fatimah. Rasulullah pernah berkata, Fatimah merupakan bidadari yang menyerupai manusia. Fatimah dan saudaranya mendukung ibunya yang merelakan harta demi membantu umat muslim. Meski sebagai anak yang paling muda, Fatimah adalah pendukung dan pembela Rasulullah yang paling kuat, terutama setelah wafatnya ibunda Khadijah. Fatimahlah yang menggantikan posisi sang ibunda. Begitu dekatnya Fatimah dengan Rasulullah sehingga mendapat julukan Ummu Abiha atau ibu dari ayahnya, sebab Fatimah yang senantiasa berada di sisi ayahnya. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Pernikahan mereka memiliki 5 orang anak, di antaranya Hasan, Husain, Muhsin meninggal waktu masih berbentuk janin, Zainab, dan Ummu Kulsum. Fatimah dan suami Ali bin Abi Thalib hidup sangat sederhana. Dengan sabar, Fatimah membantu suaminya menumbuk gandum, menimba air dari sumur, dan memasak untuk keluarganya. Fatimah tetap bersyukur dan tidak pernah mengeluh terhadap situasi yang ia dan keluarganya hadapi. Fatimah hanya mengenakan baju sederhana dengan 20 tambalan pada setiap jengkal baju yang ia kenakan. Baju yang dipakai Fatimah teramat kumal dan lusuh, bahkan jauh dari kata nyaman. Kesederhanaan Fatimah sungguh sangat luar biasa. Selama menjalani hidup sebagai seorang ibu, Fatimah selalu menanamkan sikap budi pekerti luhur kepada anak-anaknya, dan beliau juga tidak mengeluh dalam menjalani sulitnya kehidupan berumah tangga. Pasangan ini tidak pelak menjadi panutan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, karena selain harus berlandaskan kasih sayang antara satu dengan yang lain, juga harus mampu bertahan menghadapi berbagai kesulitan yang mendera.
Fatimah adalah putri kesayangan Rasulullah. Setelah Rasulullah pulang bepergian, lebih dulu akan menemui Fatimah sebelum menemui istri-istrinya. Ketika Rasulullah datang berkunjung, Fatimah berdiri lalu mencium dan memeluknya dengan hangat. Begitu juga sebaliknya yang diperbuat Rasulullah saat Fatimah datang mengunjunginya. Rasulullah senang mencium kepalanya hingga Aisyah pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau begitu senang menciumi Fatimah?" Rasulullah menjawab, "Tidakkah kamu tahu bahwa Fatimah ini adalah manusia bidadari? Setiap aku menciumi kepalanya, sama seperti aku mencium wangi surga," jawab Rasulullah. Rasulullah mengungkapkan rasa cinta kepada putrinya tatkala di atas mimbar. "Sungguh Fatimah bagian dariku. Siapa yang membuatnya marah berarti membuat aku marah." Dan dalam riwayat lain disebutkan, "Fatimah bagian dariku. Aku merasa terganggu bila ia diganggu, dan aku merasa sakit jika ia disakiti." Fatimah memiliki beragam kemuliaan dalam bersikap karena selalu menghabiskan waktu bersama Rasulullah, selalu menerima pelajaran-pelajaran agar senantiasa tetap berada dalam jalan Allah. Sikap dan perilaku Fatimah sama persis dengan sang ayah, termasuk ketaatan beribadahnya, kesuciannya, sikap qanaah dan zuhudnya. Bersikap baik kepada sesama, siapapun itu tanpa mengenal harkat dan martabat, serta sabar atas berbagai cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah pernah berkata, "Aku tidak melihat seseorang yang perkataannya dan pembicaraannya yang menyerupai Rasulullah selain Fatimah." Fatimah adalah seorang mujahidah yang ikut turun ke medan perang, termasuk perang Uhud. Fatimah turut serta dengan para perempuan lainnya. Mereka ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan prajurit selama pertempuran. Tugasnya antara lain membantu mengangkat air, memberi minum, menyiapkan makanan, dan turut merawat prajurit yang terluka. Saat Rasulullah kembali ke pangkuan Sang Ilahi, Fatimah pun sangat berduka atas kehilangan sosok ayah yang sangat dicintainya. Tak berselang lama, Fatimah juga meninggal dunia pada usia belum mencapai 30 tahun. Fatimah memiliki banyak kemuliaan dan mendapat banyak julukan. Di antaranya yaitu yang pertama Al-Mubarakah, artinya selalu kelimpahan berkah. Gelar ini diberikan karena pancaran berkah berupa lahirnya nasab keturunan Rasulullah dari beliau. Yang kedua As-Siddiqiyah, artinya terpercaya. Fatimah tidak pernah berbohong semasa hidupnya. Ketiga Az-Zakiyah, yang artinya yang senantiasa menjaga kesucian. Fatimah selalu bersikap tenang, lembut, dan senantiasa menyucikan diri dari segala jenis dosa dan keburukan. Keempat At-Thahiroh, artinya perempuan yang suci. Fatimah disucikan dari segala jenis najis dan kotoran seperti darah haid, nifas, dan lain sebagainya. Yang kelima Ar-Radiyah, selalu ridho atas ketetapan Allah. Fatimah yang selalu ikhlas dan ridho terhadap segala keputusan Allah akan hidupnya. 6. Ummu Abiha, artinya ibu ayahnya. Fatimah menggantikan peran ibunya, baik membantu berbagai macam urusan, selalu menemani dan menjaga, juga membela ayahnya. Rasulullah memperlakukan Fatimah bagaikan memperlakukan ibunya sendiri. 7. Al-Muhadasah, perempuan yang menggunakan kata yang cermat. Fatimah bisa berkomunikasi dengan para malaikat. Fatimah selalu memiliki pandangan dan keputusan yang tepat seolah-olah dibimbing langsung oleh Allah. 8. Al-Mardiyah, orang yang diridhoi. Fatimah telah diridhoi Allah dan ditempatkan di derajat yang tinggi. Yang 9. Az-Zahra, yang berkilauan. Fatimah diciptakan dari cahaya keagungan Allah sehingga mampu menerangi langit dan bumi, bahkan membuat para malaikat tertegun. 10. Sayyidatun Nisa Ahlul Jannah, perempuan ahli surga. Fatimah sudah pasti masuk surga, menjadi pemimpin kaumnya dan perempuan pertama yang akan menyusul Nabi Muhammad ke surga. 11. Al-Batul, perempuan yang tidak haid. Fatimah selalu beribadah kepada Allah dan memiliki keutamaan lebih di berbagai aspek seperti ilmu, akhlak, adab, dan nasab. 12. Al-Haniyah, artinya perempuan lembut dan penyayang. Fatimah merupakan seseorang yang penuh cinta kasih kepada siapapun,
khususnya orang-orang terdekat Fatimah, seperti ayahnya Nabi Muhammad, suaminya Ali bin Abi Thalib, anak-anaknya, anak yatim, dan kaum miskin. 13. Al-Haura, artinya perempuan berkulit putih. Fatimah secara fisik digambarkan berkulit putih dengan pipi kemerahan. 14. Sayyidatul Nisa'il Alamin, artinya penghulu atau pemimpin perempuan alam semesta. Rasulullah bersabda, sesungguhnya putriku Fatimah adalah penghulu atau pemimpin kaum perempuan dari awal hingga akhir zaman. Fatimah adalah bidadari berwujud manusia, yang kapanpun mendirikan sholat di hadapan Tuhannya, sinarnya menyinari langit bagi para malaikat, seperti bintang-bintang menyinari manusia di bumi. Fatimah merupakan salah satu suri teladan terbaik bagi perempuan muslim. Beberapa keistimewaan yang dimiliki Fatimah diantaranya yaitu Fatimah merupakan salah satu dari 4 perempuan terbaik yang menjadi pemimpin di surga. Fatimah adalah perempuan yang suci sejak kecil. Fatimah tidak pernah haid dalam hidupnya. Ketika ia melahirkan pun nipasnya hanya sebentar sehingga langsung suci. Dalam kitab Fata'awa Az-Zahiriyah di lingkungan Hanafiyah dijelaskan, sesungguhnya Fatimah tidak pernah mengalami haid sama sekali. Saat beliau melahirkan pun langsung suci dari nifasnya setelah sesaat agar tiada terlewatkan sholat baginya. Fatimah merupakan figur perempuan yang istiqomah sehingga menjaga kesuciannya sejak kecil. Ia sangat menjaga sikapnya terhadap laki-laki dengan cara tidak bersentuhan kulit, menjaga pandangan, tidak memikirkan seseorang yang bukan muhrimnya. Fatimah konsisten menjaga kesucian hingga akhir saat menikah. Apabila ada laki-laki yang ingin berbicara dengannya, maka ia akan melayaninya dari balik tirai atau hijab. Fatimah ikut berjuang mensiarkan agama Islam. Ia menggantikan tempat ibundanya untuk mendukung, membantu, melayani, dan turut serta berjuang bersama ayahandanya. Fatimah turut menyaksikan tindakan keji kaum kafir Quraisy terhadap ayahnya. Saat beranjak dewasa, Fatimah ikut berjuang di jalan Allah. Ia melibatkan diri terjun langsung ke medan pertempuran sebagai mujahidah. Banyak peperangan yang diikutinya termasuk perang Uhud. Fatimah satu-satunya perempuan yang dicintai dan dilamar laki-laki istimewa yang kelak menjadi khalifah penerus kepemimpinan Rasulullah. Fatimah merupakan perempuan yang lembut, santun, murah hati, cerdas, sederhana, pekerja keras, kuat, tabah, teguh, penyabar, dan pelayan tamu terbaik. Fatimah mengenal dan menghayati nilai-nilai kehidupan yang sebenar-benarnya. Ia tahu bagaimana seharusnya menghadapi kehidupan duniawi. Ia sama sekali tidak tergiur oleh kenikmatan dan kesenangan duniawi. Fatimah mengamalkan ajaran Rasulullah dalam segala bidang kehidupan. Fatimah menjadi motivator Rasulullah saat mendapat tekanan dari kaum Quraisy. Fatimah berkhutbah di hadapan Muhajirin dan Ansor di masjid. Beliau pun berkhutbah di hadapan perempuan Ansor dan Muhajirin. Fatimah memperkenalkan tugas dan kewajiban para perempuan dengan cara mengajari mereka hukum dan pengetahuan Islam. Fatimah satu-satunya perempuan yang diajak Rasulullah untuk mubahalah dengan tokoh-tokoh Nasrani Najran untuk membuktikan kebenaran ajaran Islam. Fatimah mendapat bisikan langsung dari Rasulullah bahwa akan menjadi salah satu pemimpin perempuan di surga. Tetapi meskipun begitu, Fatimah sangat tekun beribadah dan gemar membaca Al-Quran. Hingga akhir hayatnya pun ia selalu dekat dengan Al-Quran. Habib Ahmad. Itulah kisah seorang Fatimah. Betapa mulianya putri bungsu Rasulullah ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan meneladaninya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.